Halo, halo, halo. Di kelas sebelah lagi. Oke, jadi kali ini saya akan membuat sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah lama ada beberapa rekan yang minta eh, sharing ya, minta sharing tentang bagaimana cara mengerjakan skripsi gitu ya. Kebetulan saya juga beberapa hal kondisi juga sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, jadi saya juga sempat kepikiran gitu loh untuk membuat sesuatu gitu ya, sharing kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua gitu ya. Jadi saya sebetulnya juga bingung kalau mau membuat seperti ini gimana ya, urutannya seperti apa. Jadi ya sharing saja ya sebetulnya. Jadi saya juga bukan ahlinya, belum ahli betul juga, jadi memahami semuanya juga enggak, dan melakukan penelitian-penelitian yang terlalu dalam juga belum gitu ya. Tetapi kita sharing saja, apabila ada rekan-rekan yang mungkin lebih ahli, mungkin ada kesalahan dari saya yang mungkin saat memberikan sharing ada kekurangan, mohon dikoreksi juga. Jadi untuk yang pertama kali ini kita akan sharing tentang cara bagaimana menemukan jurnal gitu ya, karena jurnal itu hal yang sangat penting dan sering dibutuhkan saat melaksanakan atau membuat atau menyusun skripsi gitu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk menyusun skripsi tentunya kita membutuhkan jurnal gitu ya. Jurnal penelitian dari rekan-rekan sejawat gitu ya, mungkin sesama kakak kelas yang juga sudah melakukan skripsi dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin dari perguruan tinggi yang lainnya kita bisa mengambil referensi yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan jurnal ada banyak cara sebetulnya. Bisa dengan offline, bisa dengan online. Untuk yang offline ya bisa dicari di perpustakaan gitu ya, di perpustakaan perguruan tinggi Anda atau kampus Anda, atau mungkin di kampus yang lainnya mungkin, atau mungkin di perpus nasional gitu ya, atau mungkin juga bisa langsung ke kampus-kampus yang memang kita mungkin menemukan satu jurnal, atau mungkin ada rekan kita terus kemudian kita membutuhkan jurnalnya, kita bisa langsung datang ke pusat lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Di situ juga ada penelitian-penelitian dari rekan-rekan dosen yang juga melakukan penelitian, di mana di situ juga bisa dipakai sebagai acuan saat kita melaksanakan atau menyusun skripsi. Kemudian cara yang kedua lah, ini yang saya ingin sharingkan, yaitu dengan cara online, di mana dengan cara online ini bisa banyak cara. Ya tentunya nanti kita akan sharing menggunakan Google gitu ya. Jadi kita nanti bagaimana cara mencarinya gitu ya, agar sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan variabel-variabel yang kita butuhkan, sesuai dengan tahun mungkin ya, mungkin dosen membimbing kalian minta tahun yang terbaru, monggo. Nah nanti kita sharing juga di situ. Nah itu bagaimana kita mencari jurnal-jurnal yang kita butuhkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yang kedua ini adalah jurnal yang Anda cari itu harus layak gitu ya. Nah, layak itu yang seperti apa gitu ya. Nah, layak itu memiliki kriteria yang pertama ya. Jurnal yang layak itu memiliki kriteria yang pertama adalah ada nama jurnalnya. Karena jurnal yang sudah yang sudah layak untuk bisa kita gunakan biasanya diterbitkan di suatu eksemplar atau buku gitu ya, di mana di situ dikumpulkan beberapa jurnal kemudian diterbitkan. Perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi pasti seperti itu lah, pasti di situ ada nama jurnalnya, nama jurnal penerbitnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap penerbitan jurnal pasti ada volume dan edisinya gitu ya. Ada volume berapa, edisi ke berapa gitu ya, itu ada kejelasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahun ya, ada tahunnya. Nah, setiap jurnal itu pasti ada tahun terbitnya gitu ya, ada volume, ada edisinya. Kemudian yang ketiga adalah ada tahunnya. Kemudian juga ada informasi, pastikan ada informasi EISSN dan PISSN.
Kalau EISSN itu adalah ya, elektroniknya, kemudian untuk yang PISSN itu adalah papernya, atau mungkin salah satunya. Tapi yang pasti biasanya pasti ada PISSN-nya. Mungkin yang perguruan tinggi yang mungkin masih berkembang gitu ya, masih sedang proses pengembangan untuk bisa melakukan teknologi untuk bisa terbitkan jurnal secara online, mungkin belum memiliki EISSN gitu ya. Tetapi rata-rata semua sudah memiliki EISSN gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, pastikan di situ jelas penulisnya siapa, pengarangnya siapa. Nah, di situ kelihatan gitu loh. Nanti kita lihat juga, nanti kelihatan loh. Waktu kita menemukan jurnal di situ ada kok namanya siapa, dari perguruan tinggi mana, penerbitnya siapa gitu ya, tahunnya tahun berapa dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir ya, info penerbitnya ya. Nah, penerbit ini juga penting dalam artian gini, kita saat mengambil satu jurnal kita harus tahu itu diterbitkan di mana, dari mana, kemudian yang buat siapa, kita harus tahu juga. Karena waktu kita mengkutip gitu ya data jurnal tersebut, pasti kita juga harus meletakkan data informasi jurnal tersebut ke daftar pustaka, kan kira-kira seperti itu. Oke, itu yang perlu juga diperhatikan. Jadi jurnalnya itu harus layak apabila Anda ingin mengutip suatu jurnal. Kemudian yang ketiga ya, sesuaikan instruksi dosen pembimbingnya. Jadi ya mau gimana lagi ya, kita anggap dosen pembimbing kita itu juga atasan kita gitu ya. Jadi dosen pembimbing menginstruksikan silakan cari tahun jurnal yang terbitannya terbaru gitu ya. Ya kita harus cari terbitan yang terbaru. Cari yang jurnal lokal saja, yang nasional saja. Ya cari aja jurnal yang nasional gitu ya. Oh, Anda harus mencari jurnal yang memang bereputasi tinggi gitu ya, atau mungkin internasional. Ya mau gimana lagi, harus dicari gitu ya. Nah, kemudian apabila kesulitan ya kita sama-sama lah, saya juga bahasa Inggris juga nggak dalam-dalam ya, taunya mungkin yes, no, cancel gitu ya, kalau pusing-pusing ya shutdown gitu ya. Ya gunakan Google Translate untuk bisa membantu kalian saat mencari jurnal gitu ya, apabila itu mencari jurnalnya dengan cara online ya. Mau gimana lagi ya, tapi itu salah satu cara ya. Sharing tentang bagaimana kita bisa menambah wawasan ya. Ya salah satunya yaitu tadi, wawasan untuk bahasa Inggrisnya mungkin kurang, kita bisa memanfaatkan Google Translate gitu ya. Kemudian yang paling terpenting adalah kata kuncinya atau keysearch-nya ya, keysearch-nya. Bagaimana itu kata kuncinya? Nah, sebelum saya coba praktekkan ya, kata kunci yang digunakan saat mencari jurnal secara online ya, kalau menurut saya yang paling mudah adalah yang pertama, rumusnya menggunakan yang pertama, Anda keysearch-nya atau kata kuncinya adalah yang pertama gunakan kata jurnal gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa Inggris tulisannya journal gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah mungkin salah satu variabel atau mungkin objek gitu ya. Boleh salah satu atau mungkin keduanya. Jadi yang pertama jurnal, kemudian yang kedua variabel gitu ya. Yang ketiga tahun. Ya, ini cara yang pertama kalau saya biasanya mencari jurnal. Ada cara yang kedua, yaitu mencantumkan juga objeknya. Jadi sekaligus lengkap gitu ya. Jurnal, variabel ya, variabel yang akan Anda gunakan gitu ya. Kemudian objeknya untuk kemana gitu ya. Kemudian tahun. Itu yang kedua ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda mungkin banyak hal yang menyebabkan mungkin kita membahas sesuatu itu juga ada di jurusan lain. Nah, yang ketiga tambahkan jurusan. Nah, jadi bisa jadi seperti ini: jurnal, variabel, kemudian jurusan, yang terakhir tahun ya. Atau mungkin bisa dipadukan jurnal, variabel, objek, jurusan, tahun. Nah, lengkap sudah. Tapi ya yang terakhir ini ya, tapi jangan ditulis lengkap gitu ya. Jadi, kalau Anda mencari, ini namanya juga kata kunci ya, keysearch ya. Kata kunci tapi Anda menulis satu kalimat atau bahkan satu paragraf. Waduh, yang dicari apa itu? Namanya bukan mencari gitu ya.
namanya kata kunci, yaitu tadi cari poin-poin yang memang masih berhubungan dengan poin-poin yang kita butuhkan, tulis di situ keywords-nya. Tapi dengan format atau dengan formula gitu ya, jurnal, variabel, tahun, atau mungkin yang kedua tadi itu jurnal, variabel, kemudian objek gitu ya, dan tahun gitu ya. Yang kedua, yang ketiga jurnal, variabel, jurusan dan tahun gitu ya, atau mungkin dipadukan juga gitu ya, ada objeknya yang dimasukkan di cara yang ketiga tadi itu, formula yang ketiga. Nah, kira-kira itu yang poin yang paling terpenting saat kita mencari jurnal secara online gitu ya. Nah, kita coba saja langsung ya, kita coba gimana caranya mencari jurnal secara online gitu ya. Oke, di sini saya contohkan, saya sudah membuka Google saya gitu ya. Di sini saya mencoba untuk cara yang pertama ya, cara yang pertama. Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan gitu ya. Kita ketik di sini jurnal gitu ya. Oke, jurnal. Kemudian yang kedua formulanya yaitu variabel. Salah satu variabel dari apa yang Anda ingin gunakan variabelnya. Apabila ada yang masih bingung apalagi variabelnya, nanti ya saya coba jabarkan di video yang lainnya ya. Apa itu variabel ya, cuman di sini simpelnya poin apa yang Anda ingin kalian bahas gitu, kira-kira seperti itu lah. Variabelnya ditulis di sini, contoh saya nyontohkan di sini adalah pakai variabelnya mungkin tentang sistem informasi gitu ya, sistem informasi gini ya. Nah, di sini masih banyak lagi ya, sistem informasi itu juga di jurusan lain juga ada gitu ya. Mungkin di sini saya juga tambahkan. Nah, ini kan sistem informasi, mungkin saya bilang ini variabel ya. Mungkin bisa tambahkan gitu loh, sedikit satu fokus lagi. Saya tambahkan jurusan mungkin ya, tentang jurusannya, mungkin jurusannya akuntansi gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir gitu ya, pastikan di sini ada tahun gitu ya. Nah, tahunnya saya pakai tahun 2020 lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah lengkap formulanya. Formula yang digunakan sudah lengkap lah, kira-kira seperti itu lah. Tinggal kita mau lanjutkan saja gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan semua gitu ya. Nah, jurnal-jurnalnya sudah muncul semua gitu. Nah, ini kita tinggal pilih aja gitu ya, jurnal apa yang ingin kita gunakan, dan mungkin pastinya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Nah, di sini ada analisis penerapan sistem informasi, D-nya ini pasti Lazis Jateng lah. Nah, ini Lazis Jateng, Lazis ini kan objeknya. Nah, tadi ini kan saya tidak menggunakan objek ya di sini ya. Tidak ada objek, maksudnya objek ini dalam artian objek penelitian. Kita mau melakukan penelitiannya di mana gitu kan. Nah, apabila kita ingin menambahkan objek penelitian ya kita tambahkan saja gitu ya. Nah, sini sudah ketemu semua gitu. Oke, kita cek, kita ambil salah satu. Oke, saya ambil di sini ya, punyanya UB ini ya. Kita lihat di sini dinamika penelitian sistem informasi akuntansi di Indonesia. Kita lihat. Lah ini saya tidak langsung klik ya. Saya biasanya buka tab baru dengan cara klik kanan di sini, saya new tab. Dalam artian di sini tab yang saya buka ini agar bisa saya lihat terus gitu. Kemudian saya bisa melihat hasil yang memang sudah ditemukan informasinya ya. Jadi tidak harus ngetik lagi gitu ya untuk pencariannya. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Kita tunggu loading dulu ya. Oke, ini ternyata langsung terdownload ya, ini ya, langsung terdownload ya. Oke, kita buka filenya. Nah, ini ya. Di sini kita perbesar dulu. Nah, ini adalah jurnal akuntansi multiparadigma ya, multiparadigma. Kita cek dulu sebelum kita lihat dalamnya, kita cek dulu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu adalah nama jurnalnya ya, nama jurnalnya apakah ada gitu ya. Nama jurnalnya ini kelihatan jurnal akuntansi multiparadigma ya, atau disingkat menjadi Jamal ya, jamal.ub.ac.id ya, atau singkatannya panjangannya adalah jurnal akuntansi multiparadigma ya. Nah, sudah jelas nama jurnalnya sudah ada gitu ya. Kemudian kita cek edisinya, volumenya atau edisinya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kelihatan di sini ada volume 11 nomor 1 gitu ya. Halaman keberapa. Kemudian
Kita cek juga ISSN-nya atau ESSN-nya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau ISSN ini adalah PISSN ya. Ini PISSN-nya sudah ada, EISSN-nya juga ada gitu ya. Nah, ini informasinya, tanggal masuknya dan sebagainya gitu. Nah, ini ada semua kan. Nah, sudah masuk ini layak penulisnya siapa? Nah, ini Resi Intan Penatari, Dodi Setiawan, Joko Suharyanto gitu ya. Nah, ini sudah jelas semua gitu ya. Ini sudah layak, sudah kelihatan semua kan, penulisnya ada, nama jurnalnya ada, volumenya ada, edisinya ada, tahunnya juga ada, ISSN-nya juga ada, PISSN-nya juga ada, penerbitnya juga ada. Ini sudah lengkap gitu loh, paket lengkap ini, kita tinggal pakai saja. Lah, apakah sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya, sistem informasi akuntansi, penelitian. Nah, ini ada semua. Nah, kita cek. Nah, bagaimana caranya kita cari ini sesuai atau tidak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita cari apa tidak lah, nanti saya akan share di video berikutnya, yaitu tentang apa ya enaknya ya, mungkin cara membaca cepat atau mengetahui poin-poin penting yang kita butuhkan dalam satu jurnal, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita sudah bisa lihat ini jurnal yang kita dapat dari hasil pencarian yang tadi sudah saya contohkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu bagaimana cara mencari jurnal secara online. Oke. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga, pastikan Anda mendapatkan informasi yang tepat gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa informasi itu tepat? Nah, di sini saya tambahkan juga ya. Di sini sudah terlihat sebetulnya penerbit atau pemilik dari jurnal. Di sini ada Politala gitu ya. Kemudian ada Universitas Karimun gitu ya. Di sini ada ub.ac.id gitu ya. Nah, ini kita bisa tracing gitu loh, siapa penerbitnya dan lain sebagainya. Kita mungkin coba cek di sini ya, jamal.ac.id. Oke, kita cek sekarang di sini. Kita coba cek Jamal UB AC.id gitu ya. Nah, kita cek di sini ya. Nah, ini jurnal akuntansi multi paradigma. Kita coba buka. Kita sambil tunggu loadingnya ya. Jadi itu cara kita cek bagaimana itu benar-benar jurnalnya itu ada, dan memang jurnalnya itu penerbitnya jelas gitu ya. Kepemilikan dari universitas mana itu kita harus cek juga gitu. Dan banyak sebetulnya hal-hal yang seperti ini bisa kita dapatkan gitu ya. Tetapi yang paling terakhir ini yang perlu saya garis bawahi juga, pastikan itu adalah langsung dari link pemiliknya atau mungkin dari jurnal penerbit dari perguruan tingginya gitu ya. Jangan sampai kita mendapatkan link yang salah gitu ya, kemudian kita salah kaprah informasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu ya, mungkin nanti kita cek lagi. Nah, ini loadingnya masih lama ini. Nah, oke, itu aja ya kira-kira yang perlu saya sharingkan. Silakan komentar atau mungkin sharing apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang silakan ditambahi. Apabila ada yang ingin request tentang hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan skripsi, monggo silakan disampaikan. Nanti saya akan coba sharingkan juga di video-video lainnya. Oke, terima kasih dulu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya.